Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang indeks saham. Saya Emeki Pradameka dengan NIM 431210135. Saya Kristalia Fabiola dengan NIM 43121101012. Nama saya Ilhan Ardan Pratama, NIM saya 43121101054. Nama saya Muhammad Zakian Al-Hadi dengan NIM 43121010405. Pasar saham. Pasar saham adalah pasar di mana terjadinya kegiatan jual beli saham, serta merupakan tempat penerbitan saham oleh perusahaan publik. Pasar saham juga dikenal sebagai bursa saham, dan di Indonesia kita memiliki Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa efek di seluruh dunia tidak hanya memperdagangkan saham, tetapi juga sekuritas lainnya seperti obligasi, ETF, dan derivatif. Indeks pasar saham. Indeks pasar saham adalah sebuah ukuran statistik mulai dari pendaftaran saham sampai perubahan gerak harga suatu saham dan statistik yang menggambarkan harga komposit dari komponennya. Penentuan harga saham. Harga saham adalah harga yang ditetapkan kepada suatu perusahaan bagi pihak lain yang ingin memiliki hak kepemilikan saham. Nilai harga saham selalu berubah-ubah setiap waktu. Besarnya nilai harga saham dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran yang terjadi antara penjual dan pembeli saham. Kenaikan dan penurunan harga saham di pasar modal berbanding lurus dengan kinerja suatu perusahaan. Informasi tentang harga saham suatu perusahaan dapat diketahui pada suatu bursa efek. Harga saham menentukan kekayaan pemegang saham sehingga informasi menjadi penting bagi para investor dalam pasar modal. Informasi harga saham dibedakan menjadi informasi lemah, setengah kuat, dan informasi kuat. Harga saham dapat ditentukan menggunakan analisis fundamental dan analisis teknikal. Faktor yang menentukan nilai harga saham adalah analisa yaitu laba per lembar saham, rasio laba terhadap harga per lembar saham, rasio tingkat penggunaan utang, dan penilaian pasar atas kinerja perusahaan. Selain itu, nilai harga saham juga dapat diketahui melalui tingkat bunga bebas risiko dan diperoleh melalui perbandingan antara tingkat bunga deposito pemerintah dan tingkat kepastian keberlangsungan kegiatan dalam perusahaan. Indeks saham bursa dunia meliputi yang pertama ada IHSG. IHSG adalah berasal dari Indonesia. Indeks harga saham gabungan merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia. IHSG diperkenalkan pertama kali pada tanggal 1 April 1983 sebagai indikator pergerakan saham di BEJ. Indeks ini mencakup pergerakan harga seluruh saham biasa dan saham preferen yang tercatat di BEI. Posisi intraday tertinggi sepanjang September sampai Oktober 2021, IHSG menguat dari kisaran 6.000 ke posisi 6.687 atau tertinggi sepanjang 2021. Sedangkan level tertinggi all-time high IHSG sepanjang masa 6.693. Posisi penutupan tertinggi IHSG ditutup naik 50,63 poin atau 0,78%. Pada level 6.536,9, posisi ini merupakan level penutupan tertinggi sejak 1 Februari 2019 pada 6.538. Berikut adalah kurva indeks IHSG. Yang kedua ada KOSPI. KOSPI merupakan indeks yang terdiri dari 200 saham-saham terbaik yang berada di Korea. KOSPI memiliki spesifikasi yang hampir mirip dengan Nikkei. KOSPI juga dihitung dengan cara menggunakan metode bernama market capitalization. Oleh sebab itu, jika ada perubahan harga saham tertentu yang ada di dalamnya, akan mengakibatkan perusahaan padanya indeks secara keseluruhan. Indeks harga saham gabungan Korea atau KOSPI harian ditutup turun 3,88 poin atau 0,15% ke posisi 2.539,15. Demikian untuk indeks KOSPI
terkoreksi 0,78 poin atau 0,23%, ke posisi 339,85. Setelah naik ke posisi tertinggi 342,57 dan turun ke posisi terendah di 339,06. Berikut adalah kurva indeks Kospi. Indeks Hang Seng adalah representasi cerminan harga saham dari 40 emiten terbesar yang saham tercatat di Hong Kong Stock Exchange, Hong Kong. Indeks Hang Seng dihitung oleh salah satu anak usaha Hang Seng Bank dengan indeks yang telah dipublikasikan sejak tahun 1999. Anggota dalam indeks Hang Seng mencerminkan 65 kapitalisasi pasar Hong Kong Stock Exchange. Posisi intraday tertinggi mengekor rally yang dibutuhkan bursa Wall Street. Indeks Hang Seng dibuka 24.626,41, level tertinggi sejak Desember 2007. Meski pergerakannya mengendur mulai jeda siang perdagangan hari ini, Hang Seng mengarah menuju penguatan persentase mingguan terbesarnya dalam 12 pekan. Posisi penutup tertinggi indeks Hang Seng ditutup naik 0,28% atau 78,86 poin di 28.458,04. Setelah dibuka dengan penguatan 0,87% atau 247,23 poin di posisi 24.626,41. Berikut adalah grafik dari Hang Seng. Kemudian ada STI atau Straits Times Index, adalah sebuah indeks pasar saham berdasarkan kapitalisasi di Bursa Efek Singapura. Indeks ini digunakan untuk mendata dan memonitor perubahan harian dari 30 perusahaan terbesar di pasar saham Singapura dan sebagai indikator utama dari performa pasar Singapura. Berikut adalah grafik dari STI. Kemudian ada Nikkei 225. Nikkei 225 biasa disebut Nikkei Index atau Nikkei Stock Average, adalah sebuah indeks pasar saham untuk bursa saham Tokyo, Jepang. Ia telah dihitung setiap hari oleh surat kabar Nihon Keizai Shimbun sejak tahun 1950. Indeks ini adalah harga rata-rata tertimbang dan komponennya ditinjau ulang setahun sekali. Indeks blue chip ini naik ke level 30.626,5, melampaui puncak tertinggi pada Februari lalu. Sementara itu, pada indeks Topix, produsen otomotif menjadi kontributor terbesar yang sekitar 0,5%. Berikut adalah grafik dari Nikkei 225. Kemudian ada SSE. Indeks komposit SSE adalah sebuah indeks pasar saham dari semua saham yang diperdagangkan di bursa saham Shanghai di Republik Rakyat Tiongkok. Indeks ini dikembangkan dengan nilai dasar 100 pada tanggal 19 Desember 1990. Indeks ini diluncurkan pada tanggal 15 Juli 1991. Indeks saham Shanghai Composite ditutup menguat 0,13% atau 4,20 poin di level 3.337,86. Setelah dibuka dengan kenaikan 0,06% atau 1,91 poin di level 3.335,57. Pada perdagangan Selasa 28 November, indeks Shanghai mengukuhkan rebound 0,34% untuk 11,43 poin di level 3.333,66. Berikut adalah grafik dari SSE. Lalu ada TAIEX. TAIEX merupakan indeks harga saham gabungan seluruh perusahaan yang diperdagangkan pada Taiwan Stock Exchange, sama seperti IHSG di Indonesia. TAIEX Future merupakan salah satu produk yang diperdagangkan oleh Taiwan Future Exchange atau TAIFEX. Indeks Blue Chip NSE Nifty 50 naik 0,24% menjadi 14.234, dan patokan S&P BSI Sensex naik 0,19% menjadi 48.528,69 pada 352 GMT. Berikut adalah grafik dari TAIEX. Kemudian ada Sensex. Sensex juga disebut sebagai BSE 30, adalah indeks pasar saham pemberat permodalan untuk 30 perusahaan besar dan mapan di bursa efek Mumbai, India. 30 perusahaan komponen ini yang merupakan bagian dari saham yang paling besar dan yang paling banyak diperdagangkan, mewakili berbagai sektor industri dalam ekonomi India. Sensex dibuka sejak 1 Januari 1986 dan dianggap sebagai denyut nadi pasar saham domestik di India. Nilai dasar untuk perhitungan Sensex diambil dari angka 100 pada tanggal 1 April 1979, dan tahun basisnya adalah 1998 sampai 1979. Pada 25 Juli 2001, BSE meluncurkan Dolex 30, versi terkait dolar di Sensex, sementara kapitalisasi pasar bebas mengembangnya adalah 15.690 miliar
rupiah atau setara dengan 298 miliar US dollar. Indeks blue chip NSE Nifty naik 0,25% menjadi 14.234 dan patokan S&P BSI naik Sensex naik 0,19% menjadi 48.528,69 pada 352 GMT. Berikut adalah grafik dari Sensex. Kemudian ada Dow Jones. Dow Jones Industrial Average adalah salah satu indeks pasar saham yang didirikan oleh editor The Wall Street Journal dan peneliti Dow Jones and Company Charles Dow. Dow membuat indeks ini sebagai satu cara untuk mengukur performa komponen industri di pasar saham Amerika. Bursa saham Amerika Serikat atau AS ditutup variatif dengan perdagangan akhir pekan ini. Indeks Dow Jones Industrial Average atau DJIA naik, tetapi S&P 500 dan Nasdaq Composite terkoreksi. Pada Sabtu 23 Oktober 2021 dini hari waktu Indonesia, DJIA ditutup di 35.667,02, naik 0,21% dan menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah. Sementara S&P 500 finish di 45.449 dan Nasdaq di 15.090,2, masing-masing berkurang 0,11 dan 0,82%. Berikut adalah grafik dari Dow Jones. Berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya. IHSG pada Bursa Efek Indonesia per tanggal 21 Oktober 2021. HM Sampurna. Terhitung pada tanggal 21 Oktober 2021, harga saham HM Sampurna mengalami penurunan harga jual saham dengan harga jual saham sebesar Rp1.115. Average dari HM Sampurna sebesar Rp1.083 dengan presentasi perubahan sebesar minus 4%. Capital gain. Ini contoh soal. Jika Bapak Gibran membeli 10 lot saham PT HM Sampurna pada 1 November 2021 seharga Rp1.000,25 per lembar, esok harinya harga saham HM Sampurna mengalami penurunan menjadi Rp1.000 per lembar. Jika Bapak Gibran menjual seluruh saham HM Sampurna, berapa capital loss yang didapat banyaknya Bapak Gibran? Jawabannya adalah saham Bapak Gibran sebesar 10 lot atau 1.000 lembar. Capital loss itu harga beli dikurangi dengan harga jual. Harga beli sebesar Rp1.025 dikurangin harga jual Rp1.000. Maka hasilnya adalah 25 per lembar. Rp25 dikali 1.000 atau 10 lot sama dengan Rp25.000. Jadi, capital loss yang didapatkan Bapak Gibran adalah Rp25.000. Dividen. Berdasarkan RUU PST PT HM Sampurna Tbk, dividen yang diberikan PT HM Sampurna Tbk sebesar Rp72,8 per lembar. Jika Bapak Gibran memiliki saham sebanyak 10 lot, berapa dividen yang didapat Bapak Gibran? Jawabannya, dividen yang didapat sama dengan dividen yang dikalikan banyak sahamnya. Sama dengan 72,8 dikali 1.000 lembar atau 10 lot, sama dengan 72.800. Bank BCA. Terhitung pada tanggal 21 Oktober 2021, harga saham Bank BCA mengalami penurunan harga jual saham dengan harga jual saham sebesar Rp7.400. Average dari Bank BCA sebesar Rp7.402 dengan persentase perubahan sebesar 7%. Next. Capital gain. Jika Bapak Kian membeli 5 lot saham Bank BCA pada 1 November 2021 seharga Rp7.400 per lembar, esok harinya harga saham Bank BCA mengalami penurunan menjadi Rp7.300 per lembar. Jika Bapak Kian menjual seluruh saham Bank BCA, berapa capital loss yang didapat Bapak Kian? Saham Bapak Kian sama dengan 5 lot atau 500 lembar capital loss.
sama dengan harga beli dikurang harga jual. 7.400 dikurang 7.300 sama dengan 100 per lembar. 100 dikali 500 atau 5 lot sama dengan 50. Jadi kapital loss yang didapat Bapak Kian adalah 50.000. Dividen. Berdasarkan RUPST PT Bank Sentral Asia Tbk, dividen yang diberikan PT Bank Sentral BCA Tbk seharga 432 per lembar. Jika Bapak Kian memiliki saham sebanyak 5 lot, berapa dividen yang didapat Bapak Kian? Dividen yang didapat sama dengan dividen dikali banyak saham. 432 dikali 500 lembar atau 5 lot sama dengan 216.000. PT Telkom Indonesia. Terhitung pada tanggal 21 Oktober 2021, harga PT Telkom Indonesia mengalami kenaikan harga jual saham dengan harga jual saham sebesar 3.850. Average dari PT Saham Telkom Indonesia sebesar 3.771 dengan persentase perubahan sebesar 3%. Next. Capital gain. Jika Bapak Kris membeli 20 lot saham PT Telkom Indonesia pada 1 November 2021 seharga 3.700 per lembar, esok harinya harga saham PT Telkom Indonesia mengalami penurunan menjadi 3.660 per lembar. Jika Bapak Kris menjual seluruh saham PT Telkom Indonesia, berapa capital loss yang didapat Bapak Kris? Saham Bapak Kris sama dengan 20 lot atau 2.000 per lembar. Capital loss sama dengan harga beli dikurang harga jual. 3.700 dikurang 3.660 sama dengan 40 per lembar. 10 dikali 2.000 atau 20 lot sama dengan 8.000. Jadi capital loss yang didapatkan Bapak Kris adalah 8.000. Dividen. Berdasarkan RUPST PT Telkom Indonesia Tbk, dividen yang diberikan PT Telkom Indonesia Tbk seharga 168,01 per lembar. Jika Bapak Kris memiliki saham sebanyak 20 lot, berapa dividen yang didapat Bapak Kris? Dividen yang didapat sama dengan dividen dikali banyak saham, sama dengan 168,1 dikali 200 atau 20 lot sama dengan 336.020. Bank BRI. Terhitung pada tanggal 21 Oktober 2021, harga saham Bank BRI mengalami kenaikan harga jual saham dengan harga jual saham sebesar 4.360. Average dari Bank BRI sebesar 4.252 dengan persentase perubahan sebesar 7%. Next. Capital gain. Jika Ibu Ola membeli 2 lot saham Bank BRI Indonesia pada 1 November 2021 seharga 4.230 per lembar, esok harinya harga saham Bank BRI mengalami penurunan menjadi 4.210 lembar. Jika Ibu Ola menjual seluruh saham Bank BRI, berapa capital loss yang dapat Ibu Ola? Saham Ibu Ola sama dengan 2 lot atau 200 lembar. Capital loss sama dengan harga beli dikurang harga jual. 4.230 dikurang 4.210 sama dengan 20 per lembar. 20 dikali 200 atau 2 lot sama dengan 4.000. Jadi capital loss yang didapat Ibu Ola adalah 4.000. Dividen. Berdasarkan RUPST PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dividen yang diberikan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk seharga 98,91 per lembar. Jika Ibu Ola memiliki saham sebanyak 2 lot, berapa dividen yang dapat Ibu Ola? Dividen yang didapat sama dengan dividen dikali banyak saham, 98,91 dikali 200 lembar atau 2 lot sama dengan 19.782. PT Unilever Indonesia. Terhitung pada tanggal 21 Oktober 2021, harga saham PT Unilever mengalami penurunan harga jual saham dengan harga jual saham sebesar 5.000. Average dari PT Unilever Indonesia sebesar 4.717 dengan presentasi perubahan sebesar 11%. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ilhan Arda. Berikut ini contoh soal dari PT Unilever Indonesia. Capital gain. Jika Bapak Hadi membeli 100 lot saham PT Unilever Indonesia pada 1 November 2021 seharga 4.420 per lembar, esok harinya harga saham PT Unilever Indonesia mengalami penurunan menjadi 4.470 per lembar. Jika Bapak Hadi menjual seluruh saham PT Unilever Indonesia, berapa capital gain yang didapatkan Bapak Hadi? Jawab, saham Bapak Hadi sama dengan 100 lot. 100 lot sama dengan 10.000 lembar. Capital gain sama dengan harga jual dikurang harga beli. Harga jual yaitu 4.470 dikurang harga beli yaitu 4.420. Hasilnya Rp50 per lembar.
Rp50 dikali 10.000 atau 100 lot, hasilnya 500.000, jadi capital loss yang didapatkan Bapak Hadi adalah 500.000. Dividen. Berdasarkan RUU PST PT Unilever Indonesia Tbk, dividen yang diberikan PT Unilever Indonesia Tbk seharga Rp100 per lembar. Jika Bapak Hadi memiliki saham sebanyak 100 lot, berapa dividen yang didapat Bapak Hadi? Jawab, dividen yang didapat sama dengan dividen dikali banyak saham. Dividennya itu 100, banyak sahamnya yaitu 10.000 atau 100 lot, hasilnya 1 juta. Bank Mandiri, terhitung pada tanggal 21 Oktober 2021, harga saham Bank Mandiri mengalami penurunan harga jual saham dengan harga jual saham sebesar Rp7.175. Average dari Bank Mandiri sebesar Rp7.041 dengan persentase perubahan sebesar 10%. Berikut contoh soal Bank Mandiri capital gain. Jika Bapak Ilham membeli 3 lot saham Bank Mandiri pada 1 November 2021 seharga Rp7.175 per lembar, esok harinya harga saham Bank Mandiri mengalami penurunan menjadi Rp7.025 per lembar. Jika Bapak Ilham menjual seluruh saham Bank Mandiri, berapa capital loss yang didapat Bapak Ilham? Jawab, saham Bapak Ilham sama dengan 3 lot. 3 lot sama dengan 300 lembar. Capital loss sama dengan harga beli dikurang harga jual. Harga beli yaitu Rp7.175 dikurang harga jualnya yaitu Rp7.025. Hasilnya Rp150 per lembar. Rp150 dikali 300 atau 3 lot. Hasilnya Rp45.000. Jadi capital loss yang didapatkan Bapak Ilham adalah Rp45.000. Dividen. Berdasarkan RUU PST Bank Mandiri, dividen yang diberikan Bank Mandiri seharga Rp220,27 per lembar. Jika Bapak Ilham memiliki saham sebanyak 3 lot, berapa dividen yang didapat Bapak Ilham? Jawab, dividen yang didapat sama dengan dividen dikali banyak saham. Dividennya yaitu 220,27 dikali banyak sahamnya itu 300 lembar atau 3 lot. Hasilnya 66,81. Astra International. Terhitung pada tanggal 21 Oktober 2021, harga saham Astra International mengalami penurunan harga jual saham dan harga jual saham sebesar Rp6.150. Average dari Astra International sebesar Rp6.020 dengan persentase perubahan sebesar 6%. Berikut contoh soal dari Astra International. Capital gain jika Ibu Eka membeli 10 lot saham Astra International pada 1 November 2021 seharga Rp6.025 per lembar. Esok harinya harga saham Astra International mengalami penurunan menjadi Rp5.900 per lembar. Jika Ibu Eka menjual seluruh saham Astra International, berapa capital loss yang didapatkan Ibu Eka? Jawab, saham Ibu Eka sama dengan 10 lot. 10 lot sama dengan 1.000 lembar. Capital loss sama dengan harga beli dikurang harga jual. Harga belinya yaitu Rp6.025 dikurang harga jualnya yaitu Rp5.900. Hasilnya Rp125 per lembar. Rp125 dikali 1.000 atau 10 lot, hasilnya Rp125.000. Jadi capital loss yang didapatkan Ibu Eka adalah Rp125.000. Dividen. Berdasarkan RUU PST PT Astra International Tbk, dividen yang diberikan PT Astra International Tbk seharga Rp45 per lembar. Jika Ibu Eka memiliki sebanyak 10 lot saham, berapa dividen yang didapat Ibu Eka? Jawab, dividen yang didapat sama dengan dividen dikali banyak saham, yaitu 45 dikali 1.000 lembar atau 10 lot, hasilnya Rp45.000. Bank Negara Indonesia. Terhitung pada tanggal 21 Oktober 2021, harga saham Bank Negara Indonesia mengalami kenaikan harga jual saham dengan harga jual saham sebesar Rp7.325. Average dari Bank Negara Indonesia sebesar Rp6.799 dengan persentase perubahan sebesar 22%. Capital gain. Jika Ibu Putri membeli 5 lot saham Bank Negara Indonesia pada tanggal 1 November 2021 seharga Rp6.850 per lembar, esok harinya harga saham Bank Negara Indonesia mengalami penurunan menjadi Rp6.800
rupiah per lembar. Jika Ibu Putri menjual seluruh saham Bank Negara Indonesia, berapa capital loss yang didapat Ibu Putri? Jawab, saham Ibu Putri sama dengan 5 lot. 5 lot sama dengan 500 lembar. Capital loss sama dengan harga beli dikurang harga jual. Harga belinya yaitu 6.850 dikurang harga jualnya yaitu 6.800. Hasilnya adalah Rp50 per lembar. Rp50 dikali 500 atau 5 lot, hasilnya Rp25.000. Jadi capital loss yang didapatkan Ibu Putri adalah Rp25.000. Dividen. Berdasarkan RUPS PT Bank Negara Indonesia Tbk, dividen yang diberikan PT Bank Negara Indonesia Tbk seharga Rp206,2 per lembar. Jika Ibu Putri memiliki saham sebanyak 5 lot, berapa dividen yang didapat Ibu Putri? Jawab, dividen yang didapat sama dengan dividen dikali banyak saham. 206,2 dikali 500 lembar atau 5 lot, hasilnya 103,100. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Zaki. Keuntungan perdagangan saham PT Telkom Indonesia di BI pada bulan Oktober 2021. Per tanggal 21 Oktober 2021, saham Telkom naik 3,21% atau 120 poin menjadi Rp3.860. Sepanjang sesi, saham Telkom bergerak di rentang Rp3.760 sampai Rp3.880. Saham Telkom mencatat transaksi Rp280,84 siang ini. Tapi kapitalisasi pasarnya mencapai Rp382.038 triliun dengan valuasi per 15,36 kali. Saham Telkom naik 16,62% sepanjang 2021. Saham Telkom berhasil menguat di tengah perlemah indeks LQ45 dan indeks harga saham gabungan atau disingkat IHSG. Pada sesi 1, indeks LQ45 turun 0,27% atau 2,68 poin menjadi 972,48. Sedangkan indeks harga saham gabungan koreksi 0,006% atau 3,92 poin menuju 6.652,07. Saham indeks LQ45 lainnya menguat signifikan siang ini ialah PT Ciputra Development Tbk atau disingkat CTRA 3,2%, PT Bank BPTN Syariah Tbk BPTS 3,16%, PT AKR Korporindo Tbk AKRA 1,83%, dan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BBNI 1,73%. Berikut adalah tabel saham dari PT Telkomsel. Dari kiri ini adalah tanggal perubahan tanggalnya. Dimulai dari paling bawah ke atas yaitu 21 Oktober hingga 11 November 2021. Terakhir adalah angka saham di hari itu per jam 12 malam. Berarti kalau di tanggal 11 November 3.650, maka harga saham di hari itu terakhir adalah segitu. Pembukaan merupakan harga awal dari saham hari berikutnya. Tertinggi berarti harga saham tertinggi di hari itu, dan terendah berarti harga saham terendah di hari itu. Perubahan atau persen ini merupakan perubahan presentasi dari harga saham hari ke hari. Kalau yang berfont merah itu menandakan harga saham menurun. Sedangkan kalau yang hijau menandakan kalau saham lagi naik. Seperti di tanggal 21 Oktober, harga saham naik sebesar 2,94%. Sedangkan di tanggal 25 Oktober, harga saham turun sebesar 2,33%. Tapi hari besoknya, harga saham naik walaupun sedikit, sebesar 0,53%.
Jadi bisa diperkirakan tabel saham secara singkatnya tuh seperti ini. Dah. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat dimengerti, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.